Selamat pagi teman-teman, kita bersyukur kalau Tuhan yang tetap menjaga memelihara kehidupan kita. Kita sudah memasuki di bulan yang ke-10 di tahun ini, dan 6 bulan lebih Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit, dan Tuhan yang tetap menyertai memberkati kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita naikkan pujian Holy, Holy, Holy. Holy,
Tuhan, karena kesucian Tuhan, keagungan Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang kiranya boleh menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh layak datang ke hadirat-Mu yang suci, yang kudus. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati. Baik kami yang melayani, baik kami yang boleh beribadah di rumah. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Alkitab mengatakan bahwa adalah baik kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, thank you Lord. Pujian kekuatan di hidupku.
Mari saudara-saudara, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa keras surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, kami boleh diberikan satu kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami menyadari siapakah Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami mengalami demikian banyak problematika di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, menuntun kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh perenungan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Habakuk 3 ayat 16 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang gerombolannya menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak terasa pandemi COVID-19 di Indonesia setelah berjalan selama sekitar 7 bulan. Saya ingat sekali terakhir ketika kita mengadakan kebaktian secara offline sebelum kemudian beralih, yang terakhir itu tanggal 16 Maret atau 15 Maret kalau nggak salah. Kita dulu mungkin berpikir pandemi ini barangkali akan berakhir di bulan Juli, lalu mundur lagi dan lagi. Dan kini semakin membingungkan kapan kita akan keluar dari permasalahan pandemi semacam ini. Apalagi jika kita melihat angka penderita COVID-19 yang mencapai ribuan, dulu membuat kita mulai gelisah. Sekarang sudah mencapai 200.000 lebih mungkin yang terinfeksi dan yang aktif mendekati 60.000. Sebagian mulai gelisah, tetapi sebagian lagi kadang merasa masa bodoh dengan keadaan. Sebagian mulai terbiasa dengan kasus-kasus penularan dan kematian COVID-19. Mengapa? Barangkali salah satu penyebabnya adalah yang menjadi korban bukan orang yang mereka kenal. Jika orang yang terinfeksi adalah orang yang mereka kenal, saya kira itu akan memberikan dampak psikologis yang lain, yang berbeda bagi mereka. Tetapi siapapun itu, saya kira kita semua memiliki pertanyaan yang sama. Kapan semua ini berakhir? Dan sebelum berakhir, bagaimana saya menjalani kehidupan yang semacam ini, yang hari ini harus kita jalani? Entah berapa banyak dari kita yang bertanya sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia, begitu. Akankah dan kapankah COVID-19 akan masuk ke Indonesia? Dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri menghadapi hari-hari pandemi nanti? Entah berapa orang yang mempertanyakan hal itu. Tetapi ketika kesulitan datang menghampiri, apapun itu, bagaimana kemudian kita menghadapinya? Dengan air mata, dengan kemarahan, dengan keputusasaan, atau dengan apa lagi? Pertanyaan terakhir inilah yang menjadi gambaran dari penglihatan Nabi Habakuk sebenarnya. Nabi Habakuk melihat bagaimana Tuhan akan bertindak setelah melihat bangsa Israel hidup di dalam ketidakbenaran dan ketidakadilan di dalam masyarakat mereka. Itu Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4. Jadi masyarakat tempat Habakuk melayani, yaitu kerajaan Yehuda atau bangsa Israel, adalah orang-orang yang hari itu berdosa di hadapan Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan, mereka mengabaikan kebenaran Tuhan dan hidup menurut apa yang mereka mau. Kita berhadap Habakuk mungkin ditulis sekitar abad 6 atau akhir abad ke-7 sebelum Masehi, mendekati penyerbuan kerajaan Babel atau bangsa Kasdim ke Yehuda sekitar 587 sebelum Masehi. Dan Habakuk melihat bagaimana Allah akan bertindak melalui bangsa Kasdim atau kerajaan Babel. Habakuk 1, 5 sampai 11. Habakuk melihat bagaimana keadilan Allah
dan dia melihat bahwa Allah akan menghukum para penindas. Itu yang Habakuk 2, 6-20. Jadi segala kesulitan dan penderitaan yang akan diterima oleh kerajaan Yehuda, oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah bentuk keadilan dan kekudusan dari Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah bangsa Kasdim, dalam hal ini kerajaan Babel, adalah bangsa yang benar di hadapan Allah sampai dipakai oleh Tuhan untuk menghukum sebuah bangsa yang tidak benar di hadapannya. Tentu kita semua tahu jawabannya tidak. Tetapi jika bangsa Kasdim sama berdosanya dengan bangsa Israel atau kerajaan Yehuda, mengapa Allah menggunakan bangsa Kasdim untuk menghukum bangsa Israel? Orang berdosa kok digunakan untuk menghukum orang berdosa? Hikmat Allah di mana dalam hal ini? Di dalam doa Habakuk pasal 3, khususnya di dalam Habakuk 3 ayat 16, Habakuk mengatakan di situ, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Kalimat ini bernada kegentaran, ketakutan, melihat bagaimana Allah akan bertindak sedemikian keras untuk menghukum orang-orang yang jahat di matanya. Jadi tindakan dan kegeraman Allah ini dipandang Habakuk sebagai sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang ringan atau sepele. Tetapi setelah itu kalimat Habakuk adalah, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Jadi apa yang Habakuk lihat? Memang kita akan diserang, tetapi dengan tenang aku akan melihat bahwa kesusahan akan mendatangi mereka yang menyerang kami. Habakuk melihat adanya keadilan Allah, baik atas bangsa Israel yang jahat di hadapan Tuhan, maupun bangsa Babel yang menyerang bangsa Israel yang sama jahatnya di hadapan Tuhan. Jadi Habakuk tahu bahwa segala kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel bukanlah dipahami bahwa Allah menulahi bangsa Israel dan sekedar menjadikan bangsa Israel sasaran kemarahan atas dosa-dosa mereka. Tetapi itu adalah sebuah cambuk untuk mempertobatkan mereka. Habakuk melihat keadilan Allah atas seluruh bangsa di bumi bukan sekedar hanya berkuasa untuk bangsa Israel saja. Allah juga akan menghukum Babel. Tapi sebelum itu, dia menggunakan Babel terlebih dahulu untuk menghajar Israel atau Yehuda terlebih dahulu. Inilah hikmat Allah yang mengatur sejarah manusia. Kita tinggal di sebuah dunia yang berdosa. Kita tidak mengatakan bahwa pandemi ini adalah sesuatu bentuk hukuman Allah atas dosa manusia. Saya tidak akan mengatakan demikian. Tetapi bagi orang-orang tertentu, Allah bisa saja menggunakan pandemi semacam ini sebagai hukuman untuk orang dan ajaran untuk mereka yang berdosa. Tetapi di sisi lain, Allah juga bisa memakai pandemi semacam ini sebagai sarana untuk mendidik. Dan bahkan mungkin untuk memberikan peluang bagi gereja untuk lebih tampil di permukaan dengan pelayanannya yang indah kepada dunia ini. Jadi kita tidak perlu terjebak di dalam satu interpretasi terhadap sebuah realita semacam ini. Tetapi mari kita melihat bahwa Allah sedang bekerja dan dia memiliki maksud dan tujuan yang indah di dalam karyanya itu. Ketika sebuah kesulitan datang kepada kita, mari kita tetap melihat bagaimana Allah adalah Allah yang berhikmat dan yang mengatur kehidupan serta sejarah manusia. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita itu tinggal di dalam sebuah dunia yang berdosa dengan berbagai macam penderitaan di dalamnya. Jadi orang benar seringkali juga tidak akan luput dari dampak dosa di sekitar mereka. Segala kesulitan yang kita alami hari ini seharusnya menjadi sebuah panggilan alarm atau semacam wake up call begitu, bahwa kita harus bangun dari tidur kita, melihat sekeliling kita dan bekerja menjadi berkat dan memberikan buah bagi sekitar kita. Allah adalah Allah yang mengatur sejarah manusia. Allah yang menghukum bangsa Israel yang berdosa adalah Allah yang sama yang menghukum bangsa Kasdim yang berdosa. Jadi bagaimana Allah menjalankan hukumnya atas kedua bangsa yang sama-sama menolak Allah ini?
dia menggunakan bangsa Kasdim sebagai alat teguran Allah bagi bangsa Israel terlebih dahulu. Kemudian hari Allah akan menghukum bangsa Kasdim dengan caranya sendiri. Raja Nebukadnezar dibuatnya jadi gila. Bangsa Babel dihancurkan oleh kerajaan Media Persia. Segala macam pengaturan semacam ini berada di tangan Allah. Jadi daripada kita berpolemik apakah segala kesulitan ini murni dari dosa manusia atau tidak, lebih baik kita berfokus pada apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan di tengah kesulitan hidup yang kita alami dan sesama kita itu alami. Mari kita ikut ambil bagian di dalam rencana Allah atas hidup manusia. Bukan sekedar sebagai peratap, tetapi sebagai pekerja yang baik, yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Selain kita melihat bahwa kita adalah bagian dari dunia yang berdosa, tetapi jangan sampai meskipun kita bagian dari dunia yang berdosa, kita ambil bagian dari dosa dunia. Di sisi lain Habakuk juga melihat seluruh bangsa Israel akan mengalami kesulitan dari serbuan bangsa Babel. Seperti kebiasaan pada waktu itu, kerajaan yang ditaklukkan, sebagian rakyatnya akan diangkut dan untuk dicampurkan secara sosial politik dengan bangsa-bangsa yang lain. Agar apa? Agar identitas keunikan sebuah bangsa itu luntur. Dengan lunturnya identitas bangsa itu, nasionalismenya pun ikut luntur. Nah, sehingga kemungkinan memberontak juga semakin kecil. Atau diangkut untuk menjadi budak bagi rakyat dari bangsa yang menang. Ketika sebagian rakyat diangkut, maka yang terjadi adalah kemiskinan akibat perang. Lahan tidak lagi ada yang garap. Rakyat tidak lagi memiliki modal untuk bertani atau berternak karena mungkin semua sudah dirampas. Ketika mereka miskin, maka semakin kecil kemungkinan mereka juga memberontak. Kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel bukan sekedar sebuah kesulitan pada masa perang ketika mereka diserang dan mereka dikepung, tetapi setelah masa perang, kesulitan mereka pun bukan kesulitan yang enteng. Kehidupan mereka menjadi sulit sekali hari itu. Jadi Habakuk 3 ayat 17 menunjukkan gambaran kondisi yang terjadi kemudian, yang akan terjadi kemudian di dalam kehidupan bangsa Israel yang masih tinggal di dalam Israel, tanah Yehuda. Bangsa Israel akan diliputi kesulitan hidup, gitu kan? Tetapi permasalahannya kemudian adalah Habakuk tidak berhenti di dalam perkataan ratapannya saja. Pohon zaitun tidak menghasilkan buah, anggur tidak menghasilkan buah dan sebagainya. Dia melanjutkan perkataannya dengan apa? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Ada kesulitan, iya. Habakuk orang benar, iya. Tetapi dia juga mengalami kesulitan bersama-sama dengan bangsanya yang tidak benar. Tetapi ketika kesulitan itu datang, orang yang hidup di dalam Tuhan dapat merasakan sukacita yang dari Allah. Ini yang iman yang sejati. Seringkali ketika kita mengaku beriman kepada Tuhan, relasi kita dengan Allah seringkali menjadi suatu relasi bisnis atau bahkan relasi yang manipulatif. Tuhan bukan lagi menjadi Tuhan, tetapi sebagai alat untuk memenuhi ego dan kesenangan kita. Mengapa kita percaya pada Tuhan? Bukan karena dia Tuhan yang layak untuk dipercaya dan layak untuk disembah, tetapi karena Tuhan itu dapat memenuhi ego saya. Maka tidak heran ketika kita berdoa, ujungnya apa? Minta-minta saja ke hadapan Tuhan. Meminta dan memohon itu bukan sesuatu kesalahan, iya, tetapi kalau hanya kehidupan kita, doa kita hanya dipenuhi sekedar permintaan untuk memenuhi ego kita, itu yang menjadi masalah bagi kita. Sama seperti Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi di mana posisi Tuhan di dalam kehidupan orang semacam ini? Bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai hamba dari orang semacam ini. Kita seringkali menjadikan Tuhan tidak sebagai Tuhan, tetapi menjadikan Tuhan sebagai hamba atas kehidupan kita. Tuhan kita jadikan alat untuk memenuhi apa? Kesenangan dan ego kita.
Ketika kita mendapatkan kesenangan, maka kita mengatakan kita mencintai Tuhan. Tetapi ketika kita berada di dalam kesulitan, kita mengatakan Allah itu tidak ada. Mengapa? Karena bukan Tuhan sebenarnya yang kita cintai di dalam relasi kita dengan Tuhan. Tetapi kita mencintai berkat Tuhan. Dan mengapa kita mencintai berkat Tuhan? Bisa demikian karena kita bukan sekedar mencintai berkat Tuhan, tapi karena kita mencintai diri kita sendiri. Ini bukan iman yang sejati. Habakuk 3 ayat 18 mengatakan keselamatan dari Allah adalah sebuah alasan untuk Habakuk bersuka cita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ketika kesulitan itu datang, apakah Habakuk lolos dan tidak mengalami kesulitan yang diakibatkan oleh bangsa Babel? Tentu saja tidak. Dia menderita bersama-sama dengan seluruh bangsanya. Habakuk tetap mengalami kesulitan dan penderitaan hidup yang sama dengan orang Israel yang lain. Tetapi bukankah Habakuk orang yang tidak berdosa sama seperti orang Israel pada umumnya? Benar. Habakuk itu orang yang baik, orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak sama dengan kebanyakan orang berdosa pada masa itu. Tetapi mengapa dia ikut merasakan dan mengalami kesulitan sama seperti orang yang berdosa? Saya kira itu juga yang seringkali menjadi pergumulan kita juga. Tetapi satu hal yang membedakan antara Habakuk dengan orang lain yang menghadapi kesulitan yang sama adalah Habakuk mengalami sukacita yang tidak bergantung pada keadaan sekitar. Mengapa? Karena hal yang paling penting di dalam kehidupan Habakuk sudah dipenuhi oleh Tuhan. Sudah diperoleh di dalam Tuhan. Yaitu apa? Keselamatan yang daripada Tuhan. Kehidupannya sudah ditebus oleh Tuhan. Dan dia tahu bahwa ke depan Allah akan menyelamatkan seluruh bangsanya dari segala macam penderitaan yang hari itu mereka alami. Orang percaya bisa saja mengalami kesulitan-kesulitan yang sama dengan orang berdosa. Tetapi di dalam kesulitan itu Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan buat anak-anaknya. Satu teladan yang indah di dalam Alkitab adalah 3 serangkai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berada di dalam perapian yang menyala-nyala karena mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Dan ketika mereka didesak, pilih mati, dibakar, atau menyembah patung. Mereka mengatakan demikian. Meskipun dia tetap memilih untuk tidak mau menyembah patung. Dan mengatakan meskipun Tuhan tidak melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, mereka tidak akan menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Ini iman yang sejati. Ini iman yang tidak tergantung dari ketika Allah berbuat baik menurut dia kepada dirinya atau tidak. Mereka menyembah Allah karena dia Allah. Mereka menyembah Tuhan karena dia Tuhan. Dan dia adalah umat Allah karena dia adalah ciptaan. Menyembah Tuhan bukan karena keuntungan yang kita peroleh dari dia. Kita menyembah Tuhan karena kita adalah ciptaan dan dia adalah pencipta. Bukan karena keuntungan. Bukan karena manfaat yang kita peroleh dari Tuhan. Ini iman yang sejati. Tetap percaya dan menyembah Allah meskipun Allah tidak memberikan sesuatu yang dinilai oleh kita, ego kita baik dan menyenangkan. Kita menyembah Tuhan bukan karena apa yang dia berikan kepada kita, tetapi karena dia adalah Tuhan yang harus disembah. Mungkin orang percaya tidak memperoleh keselamatan secara jasmani. Atau mungkin ketika usahanya bangkrut, dia tidak lepas dari kebangkrutan itu, dia mungkin menjadi miskin sampai seumur hidupnya. Dan seterusnya. Tetapi orang percaya akan memperoleh penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena ketika semuanya ini berakhir, dia akan mendapatkan keselamatan kekal dari kebinasaan. Segala macam penderitaan di dunia tidak akan memiliki arti jika kita membandingkan dengan keselamatan dan kehidupan kekal yang kita peroleh di dalam Kristus. Yang terakhir, mari kita hidup di dalam kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jangan dibayangkan bukit itu di situ
seperti sebuah bukit dengan padang rumput yang hijau luas gitu. Bukan begitu. Bayangkan bukit itu sebagai bukit-bukit yang berbatu, yang agak terjal begitu. Nah, seekor rusa yang melarikan diri dari kejaran musuhnya yang ingin memangsa dia, biasa berlari ke bukit-bukit berbatu semacam itu. Dia naik ke batu yang satu, melompat ke batu yang lain yang lebih tinggi, dari batu yang satu ke batu yang lain begitu. Untuk apa? Menyelamatkan diri. Ada resiko terpeleset dan jatuh gitu. Karena itu bukan lahan yang landai begitu, tetapi terjal dan mudah terpeleset gitu. Butuh kekuatan dan keahlian khusus untuk melompat dari batu yang satu ke batu yang lain gitu. Setiap permasalahan yang kita hadapi akan bermuara selalu pada pergumulan iman. Ketika kita susah, kita diperhadapkan dengan pilihan bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Kita memilih untuk meninggalkan Tuhan, atau sebaliknya kita memilih untuk semakin dekat dengan Dia. Di balik bahaya-bahaya jasmani yang kita hadapi, ada bahaya rohani yang mengancam. Iman kitalah yang selalu ditantang di dalam setiap kesulitan hidup kita. Tetapi mari kita belajar sama seperti Habakuk yang melihat bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupannya dan kehidupan bangsanya dan kehidupan seluruh bangsa di dunia. Apa yang sedang dan akan terjadi, semuanya berada di dalam kontrol Allah yang berdaulat dan adil. Habakuk melihat bahwa kesulitan yang akan dia dan bangsanya alami dalam konteks hikmat Allah untuk mendidik umat Allah. Semuanya berada di tangan Allah, baik kesulitan maupun kelepasan yang kemudian akan diberikan. Maka Habakuk melihat bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi di mana Habakuk harus berserah dan kita pun harus berserah. Maka yang membuat Habakuk memiliki kesiapan untuk menghadapi sebuah kesulitan di masa depan adalah dia tahu bahwa Allah adalah keselamatan dan kekuatan bagi dia. Di dalam tantangan dan kesulitan, melangkah dari kesulitan yang satu kepada kesulitan yang lain, Habakuk tetap kuat dan tidak terpeleset, dan itu seharusnya kita juga. Sebaliknya, kita dapat tetap berdiri teguh di dalam iman kita kepada Allah. Karena apa? Karena Allah adalah kekuatan kita. Seringkali salah satu hal yang paling melelahkan kita adalah penantian. Kesulitan sekecil apapun jika kita alami dalam jangka waktu yang lama, kesulitan itu akan melelahkan kita juga. Ini barang yang ringan, tapi ketika kita harus memegangnya satu hari penuh, ini akan terasa beban ini akan terasa berat. Kenapa? Karena jangka waktunya lama. Kadang kesulitan itu berat, tetapi kalau waktunya singkat, satu hari selesai, mungkin akan terasa relatif ringan. Hari ini kita mengalami kesulitan yang cukup pelik, berat selama lebih dari 6 bulan. Kita hidup dalam kekhawatiran akan kesehatan kita, karena belum ada solusi vaksin dan sebagainya yang menjanjikan. Kita hidup di dalam kekhawatiran masa depan kita, melihat ekonomi yang sulit karena pandemi. Jadi di mana Tuhan pada saat ini? Yang kita inginkan dan nantikan adalah kelepasan. Tetapi satu perenungan dari hari ini yang kita pelajari adalah mari kita melihat Allah sebagai Allah yang berdaulat atas sejarah kehidupan manusia. Mari kita melihat bahwa hal yang paling penting dan kelepasan yang paling esensial dari kehidupan kita adalah kelepasan dari dosa, dan kita sudah memilikinya di dalam Kristus. Dan yang terakhir, mari kita tetap terus berharap dan bersandar kepada Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Baik itu kehidupan jasmani kita maupun kehidupan rohani kita. Bersama Dia, kita tidak akan goyah. Kita akan tetap dan akan tegak berdiri di dalam iman kita ketika kita melangkah dari kesulitan yang satu kepada kesulitan yang lain hari lepas hari. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dan Dialah yang membuat kita sanggup bertahan sampai nanti Tuhan memberikan kita kelepasan dari segala macam kesulitan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kehidupan kami penuh dengan kesulitan dan kekhawatiran hari ini. Tetapi ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus berharap kepada Tuhan, dan kami mengatasi kekhawatiran kami karena kami mau bersandar kepada Tuhan. Ajar kami untuk melihat Tuhan adalah Tuhan atas sejarah kehidupan manusia, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam kehidupan kami dan seluruh dunia ini yang lepas dari kontrol Tuhan. Ajar kami untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya hari lepas hari dalam kehidupan kami, dan berikan kami sukacita dan hikmat untuk kami boleh memahaminya. Dan jangan
Biarkan kami menjadi orang yang putus asa dan pasif, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus bekerja, memberi buah dan menjadi kesaksian di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi dan sesama kami alami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Baik, ada satu warta yang saya akan umumkan bagi teman-teman remaja dan juga tunas remaja. Hari Minggu depan tanggal 11 Oktober kita akan mengadakan ibadah live, yaitu kita akan menggunakan Zoom. Nanti linknya akan dibagikan di dalam grup. Jangan lupa tanggal 11 Oktober jam 10 kita akan sama-sama beribadah secara live. Teman-teman yang di sini akan melayani secara live, lalu kemudian teman-teman yang di rumah juga akan mengikuti ibadah juga secara live. Jadi jangan lupa ya, tanggal 11 jam 10, 11 Oktober jam 10 pagi ya, jangan 10 malam. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, teman-teman boleh bersaat teduh. Tuhan Yesus